Kekayaan keluarga Prabowo bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari jejak langkah kakek mereka sebagai pendiri bank pertama di Indonesia. Meskipun tak dianggap pahlawan, peranannya dalam mendirikan bank memberikan dampak yang signifikan dalam peta sejarah ekonomi Indonesia. Selamat datang di Star Spotlight kita. Di sini kita menyinari bintang-bintang berbakat yang mungkin belum Anda kenal. Setiap episode membawa Anda lebih dekat dengan kisah inspiratif mereka. Jangan lewatkan. Pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tetap update dengan perjalanan menarik para bintang yang kami temui. Ayo, mari berkolaborasi dalam komunitas ini. Bagikan pendapat, ide, atau cerita Anda di kolom komentar. Suara Anda sangat berarti bagi kami. Saran dan kritik akan membantu Star Spotlight kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya, dan mari kita nikmati bersama perjalanan inspiratif ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 11 Agustus 1945, muncul perdebatan antara dua ekonom Indonesia, Margono Joyo Hadikusumo dan Surahman, mengenai sistem perbankan nasional. Margono, Ketua Dewan Pertimbangan Agung saat itu, mendorong pendirian bank sentral dari usaha bangsa Indonesia sendiri, menolak warisan bank asing sejak masa kolonial. Di sisi lain, Surahman, Menteri Kemakmuran, memiliki pandangan lebih praktis dengan menghidupkan kembali The Javasche Bank, DJB, buatan Belanda. Namun, situasi menjadi rumit ketika Belanda berencana menjajah kembali Indonesia, mengancam kedaulatan ekonomi dengan rencana penghidupan kembali DJB sebagai bank sentral. Pada saat yang sama, kakek Prabowo, Margono, telah mendapatkan restu dari Soekarno dan Hatta untuk mendirikan Bank Nasional bernama Bank Negara Indonesia BNI sejak September 1945. BNI didirikan pada 5 Juli 1946 sebagai bank sentral, dengan tugas tambahan sebagai bank umum seperti pemberian kredit dan penerimaan simpanan. Situasi semakin memanas saat BNI terlibat dalam perang mata uang melawan DJB dengan menerbitkan uang Oeang Republik Indonesia (ORI). Meskipun berhasil menyaingi uang buatan Belanda, IKA, operasional BNI terhenti akibat invasi Belanda, menyebabkan banyak cabang BNI tutup dan kekayaannya dirampas. Setelah perang melawan Belanda berakhir pada tahun 1949, BNI kembali aktif. Namun pada tahun 1953, perubahan besar terjadi saat pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia, mengakhiri tugas BNI sebagai bank sentral. Puncaknya terjadi pada tahun 1968 ketika status BNI dicabut sebagai bank sentral dan diubah menjadi bank BUMN biasa, sementara Bank Indonesia resmi ditugasi sebagai bank sentral. Perjalanan panjang ini mencerminkan tantangan dan perubahan signifikan dalam sejarah perbankan Indonesia pasca kemerdekaan. Terima kasih telah menemani perjalanan sejarah perbankan Indonesia bersama kami. Kisah luar biasa ini membawa kita melalui perdebatan, perang mata uang, hingga perubahan status bank sentral. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami. Subscribe dan berikan pendapat, ide, atau saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.